Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Hai Eagles, kembali lagi berjumpa dengan kami, Eagle Generation Movement. Selamat bergabung bagi saudara-saudara yang mungkin baru menyaksikan channel YouTube kami. Mari saudara, kita bersama-sama bertumbuh dalam perenungan firman, kabar baik, Injil, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang apa yang dikatakan oleh Amsal 18 ayat 21, yaitu bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, pada zaman ini, masa ini saudara, kita tahu kita baru saja melewati masa COVID, wabah penyakit, dan kita mendengar di berbagai berita lagi akan muncul lagi banyak penyakit. Muncul berita perang, ya. Muncul lagi varian penyakit apa yang baru yang menakutkan sekali kabarnya buat kita. Bahkan tidak kalah menakutkannya tentang perekonomian yang begitu buruk, goncangan, PHK massal membuat kita berpikir, akankah kita kehilangan pekerjaan kita? Akankah negara kita ini kacau? Akankah virus ini kembali mewabah? Saudara, akan adakah lagi serangan-serangan, kejahatan-kejahatan? Kita mendengar banyak kabar-kabar yang menakutkan, saudara, di luar sana. Dan itu terjadi memang. Tetapi kita yang sudah menjadi orang percaya, kita cenderung menyerah pada rasa khawatir dan takut akan kabar-kabar itu. Dan kita mulai berbicara tentang ketakutan kita, saudara. Kita orang percaya loh. Kita percaya Tuhan akan menjaga melindungi kita. Yes! Pertanyaannya saudara, kenapa kita masih khawatir dan takut? Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir dan takut. Wajar kita khawatir dan takut, saudara. Untuk itu, mari firman malam hari ini kita renungkan bersama-sama. Apakah sebagai orang percaya ada kekuatan dalam diri kita untuk melawan rasa khawatir dan takut itu? Kita akan belajar, saudara, di kisahnya Ayub. Saudara, Ayub ini tidak berbeda dengan kita. Ia orang yang saleh loh. Dia orang yang sangat saleh. Jadi dikatakan dalam kitab Ayub bahwa dia itu terus-menerus memikirkan khawatir bahwa Allah akan menghukum dia dan keluarganya. Karena kenapa? Karena dia terus berpikir bahwa anak-anaknya mungkin telah berbuat dosa terhadap Allah. Sehingga setiap hari saudara, setiap hari dia bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dia orang yang saleh loh, orang percaya kalau kita ya. Nah, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mungkin telah mengutuki Allah. Mungkin. Itu secara khawatir, saudara. Ya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ia melakukan itu secara teratur. Dia berpikir sadar sekali tentang hal-hal yang kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh keluarganya yang akan mendapat kemurkaan Allah. Itu kita bisa dibaca di Ayub.
Jadi Ayub itu terus mengaku dosa anak-anaknya. Dan dia selalu fokus takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak-anaknya, pada keluarganya. Bahkan kesadaran dia akan dosa ini bukan hanya menghasilkan rasa takut, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa ia sangat takut, saudara. Kenapa? Dia merenungkan dosa dan hukuman. Bukan takut lagi, sangat takut. Hari-hari ini itu terjadi pada kita sebagai orang percaya. Kita terlalu fokus pada hal-hal buruk di sana, saudara. Dan kita menjadi sangat takut. Adalah penting bahwa kita mengetahui kesadaran Ayub ini memiliki kesadaran dosa. Sehingga memberi pijakan kepada si jahat, yaitu iblis. Membuka pintu kepada iblis. Dibayang-bayangi bahwa dengan dosa yang mungkin telah dilakukan, memberikan kepada iblis untuk membawa kematian dan kehancuran dalam kehidupan Ayub. Sebenarnya Tuhan punya perlindungan buat Ayub. Tuhan punya perlindungan buat saudara dan saya. Tuhan punya perlindungan itu, saudara. Tetapi ketika Ayub dan saudara dan saya mulai fokus terhadap situasi yang tidak baik, terhadap dosa, terhadap diri kita, ketidakmampuan kita, terhadap kabar-kabar yang menakutkan itu, saudara, pagar itu bisa terangkat dan iblis bisa menyerang. Saudaraku, hari ini sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita gagal. Jangan katakan, saya telah gagal, saya pantas dihukum oleh Allah. Saudara, Yesus tidak datang untuk menghukum saudara dan saya. Yesus datang ketika kita masih berdosa. Dia datang karena kasih-Nya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu sudah pemikiran yang salah, saudara. Ketahuilah bahwa saudara dan saya memiliki pengampunan dosa. Apapun dosa yang kau lakukan sudah diampuni oleh Tuhan, saudara. Karena Yesus dihukum dan dikutuk di tempat di mana seharusnya saudara dan saya berada. Dia menggantikan kita, saudara. Jadi katakan, setiap kali kita gagal, kita jatuh, katakan, akulah kebenaran Allah di dalam Kristus. Yesus, engkaulah kekudusanku dan kesempurnaanku. Itu bisa kita baca di Korintus. Jadi kesempurnaan dan kekudusan kita bukan karena kita kudus. Karena Yesus yang menguduskan kita, saudara. Saya bukan orang yang kudus. Hari ini saya membagikan ini bukan karena saya seorang yang suci kudus. Saya orang yang tidak layak, saudara. Saya penuh dengan masa lalu yang kelam. Masa lalu yang tidak pantas. Tetapi, Yesus sudah melayakkan aku. Yesus sudah menguduskan aku. Aku layak, aku kudus. Bukan karena aku, tapi karena Yesus yang telah menguduskan aku. Saudara, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita percayai. Dan kita harus dengan sadar kita katakan, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ketika kita mendengar tentang kabar-kabar buruk di sana, baik itu wabah penyakit, perang, perekonomian tidak baik, teroris, saudara, jangan katakan, mungkin aku jadi korban berikutnya. Bisa jadi aku yang akan jadi sasaran berikutnya. Sehingga menghasilkan banyak ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena kita merasa kita belum jadi orang Kristen yang baik. Sebaliknya katakanlah, saudara, Yesus, engkaulah perlindunganku. Engkaulah benteng pertahananku. Tentunya engkau akan melepaskan aku dari jebakan,
para pemburu dan dari wabah penyakit berbahaya. Itu yang dikatakan Mazmur di Mazmur 91, saudara. Saudara terkasih, hari ini pesan Tuhan, mari kita renungkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apa yang engkau percayai akan termanifestasi dalam apa yang engkau katakan. Ingat, perkatakan apa yang engkau mau. Itu adalah manifestasi dari apa yang engkau percayai. Engkau mempercayai, engkau dihukum, maka engkau memperoleh rasa takut. Kalau engkau mempercayai bahwa hidupmu sudah ditebus, engkau adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Sudah diampuni dan perlindungan Tuhan penuh atas hidup saudara. Kita memiliki keyakinan yang kokoh. Seperti lagu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, ketika kita fokus pada perlindungan, pengampunan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Karena Yesus. Karena ada Roh Allah dalam diri kita yang menguatkan kita, saudara. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Sampai ketemu di renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.